Di lembah hijau yang tersembunyi di antara perbukitan kerinci, terdapat sebuah desa tua yang hidup berdampingan dengan rimba lebat dan danau yang sunyi. Warga desa itu hidup dalam harmoni dengan alam, tunduk pada hukum adat, dan sangat menghormati leluhur. Di tengah hutan itu, konon, tinggal para penjaga gaib yang disebut sebagai Cindaku. Manusia yang bisa berubah menjadi harimau, pewaris ilmu tua untuk menjaga keseimbangan alam. Menurut cerita leluhur, Cindaku berasal dari garis keturunan tertentu. Mereka bukan sembarang orang, melainkan yang dipilih oleh roh hutan, dipersatukan dengan darah harimau. Ilmu itu diwariskan secara rahasia dari orang tua kepada anak, dan tidak semua keturunan mampu mengendalikannya. Saat pertama kali tubuh berubah, mereka akan merasa kehilangan kendali, insting liar mengambil alih. Tapi setelah melewati masa ujian, mereka akan menjadi penjaga yang penuh kesadaran. Setengah manusia, setengah harimau, dengan jiwa penjaga alam. Salah satu kisah paling tua menceritakan tentang seorang pemuda bernama Tuo, keturunan dari garis Cindaku terakhir. Ia adalah anak yatim yang dibesarkan oleh seorang datuk tua di pinggir hutan. Sejak kecil, Tuo sering bermimpi tentang mata emas yang mengawasinya dari balik pepohonan. Dan langkah kakinya selalu selaras dengan gerak hewan hutan. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Tuo mengalami perubahan pertamanya. Tubuhnya menggigil saat bulan purnama muncul, tulangnya retak, bulu tumbuh dari kulitnya, dan suaranya berubah menjadi auman. Pada malam itu, hutan menjadi saksi lahirnya Cindaku baru. Namun perubahan itu bukan berkat tanpa beban. Tuo harus menjaga agar kekuatannya tidak disalahgunakan. Ia tidak boleh membunuh tanpa alasan, tidak boleh muncul di hadapan manusia lain, dan harus melindungi hutan dari segala bentuk perusakan. Tahun-tahun berlalu, desa tetap damai, dan hutan tetap lebat. Namun setiap kali seseorang mencoba menebang pohon suci atau berburu tanpa izin, sesuatu yang tak terlihat muncul dari balik semak. Jejak cakar besar di tanah basah, suara geraman dari kejauhan, dan pohon yang tumbang mendadak tanpa sebab. Warga tidak pernah melihat Tuo setelah malam ia berubah. Namun mereka percaya ia masih ada, menyatu dengan rimba. Sebagian menyebutnya roh, sebagian menyebutnya legenda. Tapi setiap kali malam hening dan angin bertiup dari arah bukit, terdengar suara auman panjang menggema, seolah mengingatkan bahwa penjaga rimba masih berjaga. Legenda Cindaku hidup tak hanya dalam cerita, tapi dalam getaran tanah dan bisikan daun. Ia bukan sekadar mitos, tapi simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan yang tak terlihat namun nyata.